Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru. Nah, materi baru itu yaitu transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini dipelajari baik di SMA juga di SMK. Nah, materi transformasi geometri ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada pencerminan atau refleksi, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian atau perbesaran. Kita mulai dari yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Diberikan sumbu X dan sumbu Y seperti di gambar. Misal saya mempunyai suatu titik di koordinat kartesius yaitu titik 2,3. Kita ambil titiknya di 2,1 aja. Misal saya punya titik 2,1, berarti titiknya di sini gitu ya. Nah, namanya translasi atau pergeseran ya. Jadi kita hanya menggeser titik aja sehingga bayangannya merupakan hasil dari pergeseran titik awal tersebut. Misal titik yang pertama tadi kita simbolkan titik A ya. Titik A itu titik di koordinat 2,1. Kemudian titik A ini kita geser, kita translasikan. Nah, kita translasikan untuk yang sumbu X sejauh 2 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. Jadi 1, 2 di sini, kemudian 3 langkah ke atas tuh 2, 3. Jatuhnya di sini. Ya, berarti di sini titik awalnya atau titik bendanya di sini A, ini bayangannya di sini A aksen. Gitu. Berarti awalnya tadi di koordinat 2,1 karena ditranslasikan ke kanan sejauh 2 langkah, ke atas sejauh 3, sehingga titik A aksen berada di koordinat 4,4 ya. Jadi awalnya tadi di 2,1, setelah ditranslasikan jadi di titik 4,4. Nah, di sini tadi 2,1, di sini 4,4. Gitu. Sehingga bisa kita tuliskan titik awal bendanya 2,1 karena translasi sumbu X sejauh 2, sumbu Y sejauh 3 mengakibatkan ini kita tambah aja 2 tambah 2. Berarti nanti nulis A aksen 2 tambah 2, yang Y tambah Y 1 tambah 3, 1 tambah 3, berarti menghasilkan A aksen sama dengan 4,4. Jadi titik bayangannya itu berada di 4,4 gitu ya. Jadi mudah, translasi itu tinggal ditambah aja, yang X tambah X, yang Y tambahkan Y gitu ya. Sehingga kita dapatkan rumus umum untuk yang translasi ketika A di koordinat X, Y karena ditranslasikan untuk sumbu X sejauh A, sumbu Y sejauh B, rumusnya nanti X tambah A, X plus A, Y plus B. Gitu. Mudah ya, langsung ke contoh soal. Tentukan bayangan titik-titik A 3,1 dan B 3,7 oleh translasi T-2, T-2, 3 ya. Artinya X digeser min 2 itu artinya 2 ke kiri, 3 karena positif ya, 3-nya ke atas. Kita mulai titik pertama dulu, A 3,1. A 3,1 karena ditranslasikan min 2 sama 3 gitu ya. Tinggal yang 3 tambah min 2, satunya tambah 3 gitu ya. Berarti A aksennya nanti ketemu 3 kurang 2, 1 tambah 3, 4 gitu.
Terus yang B sekarang 3,7. Saya punya B 3,7 oleh translasi min 2 dan 3. Sama kayak atasnya ya, berarti B aksen 3 tambah min 2 1, 7 tambah 3, 7 tambah 3 tuh 10, berarti 1 dengan 10 gitu. Itu tentang translasi. Selanjutnya adalah yang kedua tentang refleksi atau pencerminan. Transformasi yang kedua ini berkaitan dengan cermin ya, pencerminan. Nah, contoh kita ambil aja langsung ya titik di koordinat kartesius. Kita ambil titiknya 3,1. Di mana 3,1? Di sini ya, X-nya 3, Y-nya 1. Misal ini titik A, 3,1. Nah, kita cerminkan untuk yang pertama terhadap sumbu X dulu. Sumbu X kan yang mendatar ini ya. Nah, yang horizontal ini. Kita cerminkan terhadap itu ya, titik A-nya di sana. Karena cerminnya ini, nah ingat jarak benda dengan cermin harus sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Cerminnya kan sumbu X. Berarti kesananya tek karena ini sejauh satu langkah ya, kesana juga satu langkah, jadinya di sini A aksen, bayangannya di bawah sini, bendanya di atas sini, cerminnya di sumbu X, bayangannya jadi di A aksen sini. Di sini koordinatnya berapa? X-nya tetap ya 3, tapi Y-nya jadi min 1, 3, min 1 itu ya. Jadi titik A karena dicerminkan terhadap sumbu X, tadi A-nya itu 3,1, karena cerminkan terhadap sumbu X, jadi bayangannya di 3, min 1 atau 3, negatif 1. Jadi ciri-cirinya kalau dicerminkan terhadap sumbu X, itu koordinat untuk yang X dari bayangannya ini tetap ya, yang berubah Y dari 1 jadi negatif 1. Jadi tanda yang di Y ini, yang di ordinatnya ini berubah tanda jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif, pokoknya berubah tanda. Tetapi absisnya X-nya ini tetap ya, tetap 3 gitu. Jadi kalau misal ada titik X, Y, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, A aksennya jadi X-nya tetap, yang berubah malah yang Y-nya berubah tanda negatif Y gitu ya. Atau dituliskan koordinat A, X, Y dicerminkan tuh M ya, MX gitu ya, A aksennya jadi X, min Y gitu. Nah, sekarang gimana kalau dicerminkan terhadap sumbu Y? Kita ambil titiknya sama. Misal tadi A 3,1 ya. Sekarang dicerminkan terhadap sumbu yang Y. Berarti nanti kan kalau bendanya di sini, karena cerminnya yang Y sekarang, jadi nanti bayangannya ada di sebelah sana. Itu ya. Karena ini ke sana berapa langkah? 1 2 3 langkah ya. Berarti ke sana juga harus 3. 1 2 3. Berarti jatuh di sini. Gitu. Nah, berarti di sini A aksennya di min 3,1 tuh ya. Tuh. Jadi kalau A 3,1 direfleksikan terhadap sumbu Y sekarang, berarti jadi A min 3,1. Sekarang yang berubah tanda yang absisnya, yang X-nya. Sementara yang Y-nya atau ordinatnya itu tetap ya. Berarti bisa kita simpulkan kalau yang refleksi terhadap sumbu Y, suatu titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, A aksennya berarti yang berubah tanda tadi X-nya ya, min X, Y. Atau jika dituliskan dalam MY gini ya, koordinat A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat min X, Y itu.
Nah sebenarnya ada banyak nanti cerminnya ya, nggak cuma terhadap sumbu X atau sumbu Y, bisa juga terhadap garis Y sama dengan X, ada terhadap garis Y sama dengan min X, ada refleksi terhadap titik P, Q, dan lain sebagainya. Nah untuk rumus lengkapnya ada di foto berikut ini. Nah lanjut kita sekarang ke contoh soal. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Ini contoh soal tentang refleksi ya. Tentukan bayangan titik P 5,-7 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah kita ingat rumusnya, kalau dicerminkan terhadap sumbu X tadi yang awalnya titiknya di koordinat X, Y, titik A, karena dicerminkan terhadap sumbu X jadi A aksen X, min Y. Berarti misal saya punya A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, jadi A aksen sama dengan X, min Y. Sementara tadi titiknya di 5,-7, berarti P 5,-7 kita cerminkan terhadap sumbu X, jadi P aksen gitu ya. P aksennya berapa? Nah depannya tetap X berarti tetap 5 ya, 5, nah yang belakang tuh tandanya berubah dari Y menjadi negatif Y gitu ya. Dari negatif 7 berarti negatif 7 alias 7 gitu ya gampangnya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, titik itu X nya itu tetap, yang berubah itu di tanda di Y nya, di ordinatnya gitu ya, di Y nya. Lanjut yang kedua, tentukan bayangan titik P 5,-7 sama tadi ya 5,-7, tapi sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah kita cari yang garis Y sama dengan min X itu, oh yang ini ya, berarti kita pakai rumus ini, jadinya min Y, min X. Nah berarti jadi kalau saya punya titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, itu jadinya A aksen min Y, min X. A aksen min Y, min X. Jadi dibalik terus diubah semua tandanya, diminkan semua kalau awalnya positif. Nah 5,-7 P 5,-7 kita ikuti rumus ini, M Y sama dengan min X, berarti P aksen kita balik itu ya, dan tandanya berubah semua. Jadi min 7 taruh ke depan tapi tanda berubah jadi 7, 5 taruh ke belakang tandanya jadi min ya gitu. Berarti bayangannya ada di 7, min 5. Lanjut yang ketiga, tentukan bayangan titik P yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Ada garis X sama dengan sesuatu, X sama dengan 2. Berarti kita pakai yang rumus refleksi terhadap yang ini, X sama dengan K. X sama dengan K ini ya. Dengan K nya nanti berarti X sama dengan 2. Nah 2 ini sebagai K nya gitu ya. Nah kita masukkan di rumus itu, berarti A X, Y karena dicerminkan terhadap X sama dengan 2 gitu ya, atau kita pakai yang rumus umum dulu, X sama dengan K, nanti bayangannya jadi 2K min X, Y, 2K min X, Y ya. Jadi kita ikuti rumus ini, jadi awalnya P tadi 5,-7, oh ya ini di soalnya kurang 5,-7, berarti P 5,-7 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, jadi P aksen 2K min X, K nya tadi 2, berarti 2 kali 2 dikurangi X nya 5, sementara Y nya tetap ya min 7, jadi P aksen
2 kali 2 4, 4 kurangi 5 min 1 koma min 7 gitu. Jadi bayangannya ada di titik negatif 1, negatif 7 gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Rotasi itu merupakan transformasi yang memindahkan suatu titik pada koordinat kartesius itu ya, dengan memutar titik terhadap titik pusatnya gitu ya. Jadi nanti ada titik pusatnya untuk memutar titik yang dimau. Contoh misal saya punya titik di sini. Sini 3,0 ya titiknya. Ini titik A 3,0. Kemudian titik A ini kita putar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti ke sana ya. Kita putar ke sana itu, nanti jatuhnya di sini, ya. Ini 90 derajat dengan pusatnya di sini berarti ya. 90 derajat berlawanan arah jarum jam gitu ya, karena ke sana ya, karena kan arah jarum jam kan detiknya ke sana, dek, tapi ini kita putar berlawanan arah jarum jam ke sana gitu ya, sejauh 90 derajat dengan pusat perputaran di 0,0. Jatuhnya dari 3,0 jatuhnya aksennya di 0,3 di sini gitu ya. Jadi kalau ada A 3,0 karena dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan, jadi titiknya menjadi A aksen, bayangannya ada di A aksen 0,3 seperti itu. Nah, untuk rumus umumnya mendapatkan bayangan hasil perputaran atau rotasi dengan sudut tertentu itu sebagai berikut. Rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putarnya alfa. X aksen Y aksen sama dengan cos min sin cos dari alfa ya. Alfa tadi sudut putarnya dikalikan X, Y titik awalnya. Nah, untuk nilai alfa itu positif kalau sudutnya itu berlawanan arah jarum jam, kayak tadi ya, berlawanan arah jarum jam itu malah positif sudutnya. Tapi kalau diputarnya searah jarum jam itu nanti alfanya sudutnya nanti negatif atau min itu ya, seperti itu. Langsung ke contoh aja. Tentukan bayangan titik A 2, min 4 jika dirotasikan terhadap R. Ini maksudnya dirotasikan dengan sudut 60 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O atau 0,0. Langsung aja gunakan rumus ini ya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan itu 60 tadi ya, berarti cos 60 terus min sin ya, min sin 60 sin 60 cos 60 itu, kemudian dikalikan dengan titiknya 2 min 4 itu sama dengan, nah kita perlu tahu dulu nilai dari sin cos tan, nilai-nilai trigonometri dari sudut 60 ini gitu ya. Cos 60 itu setengah, min sin 60 itu kan setengah akar 3, berarti min setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3, cos 60 setengah. Nah gitu ya, dikalikan titik tadi 2, min 4. Ingat perkalian dari matriks baris kali kolom, baris kali kolom. Setengah kalikan 2, coret-coret 1 ya, dengan 1, min setengah akar 3 kalikan min 4, min kali min plus 4, coret dengan ini, berarti 2 akar 3 plus 2 akar 3.
terus yang baris kedua dikalikan dengan 2 dan min 4. Setengah akar 3 kali 2, 2 dan setengah, coret-coret, tinggal akar 3-nya. Akar 3 setengah kalikan min 4, min 2, berarti min 2. Itu berarti bayangan titik A 2, min 4 dirotasikan terhadap R O, 60 derajat, itu jadinya ini 1 plus 2 akar 3 dan akar 3 min 2 gitu ya. Itu tentang rotasi. Nah, untuk rotasi ini ada juga yang pusatnya itu bukan di 0,0 gitu ya, ada di titik lain selain 0,0. Nah, rumusnya ada di foto berikut. Yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian atau perbesaran gitu ya. Misal kita ambil suatu titik di sini, titiknya yaitu 1,1 A 1,1 gitu ya. Kemudian kita perbesar dengan faktor skala misal 3 itu ya. Dengan pusatnya itu ada di 0,0. Nah, pusatnya ada di sini. Ini ke sini kan jaraknya ada. Nah, segini ya. Karena diperbesar dengan faktor skala 3, nanti jadi 1 2 3 di sini jadinya nanti. Jadinya ada di A aksen 3,3 itu ya. Jadi nulisnya ada titik A 1,1 itu karena dilatasi dengan pusat 0 dan faktor skala 3, jadinya nanti di titik A aksen 3,3 ya. Ini cara mudahnya tinggal dikali aja, masing-masing X dan Y kalikan faktor skalanya itu. Atau kalau dalam bentuk matriks, rumus umumnya seperti ini. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K adalah X aksen Y aksen sama dengan, nah ini matriksnya K00 K dikalikan XY. Atau kalau dituliskan dalam bentuk sederhana, A titik koordinatnya X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K menghasilkan A aksen, tinggal dikali aja K kali X, K kali Y gitu ya. Langsung ke contoh aja. Tentukan bayangan titik A min 3,2 karena dilatasi pusat 0,0 dan faktor skala 2. Gitu. Kita punya A di min 3,2, kemudian kita dilatasikan dengan pusat 0,0 faktor skala 2. Nah, ini mudah, tinggal kalikan 2 aja semuanya gitu ya. Berarti A aksen sama dengan min 3 kali 2 min 6, 2 kali 2 4. Jadi bayangan titik setelah didilatasikan menjadi di negatif 6,4 seperti itu. Nah, untuk dilatasi ini pusatnya pun tidak hanya 0,0 ya, ada juga dilatasi dengan pusat yang selain 0,0 dengan faktor skala tertentu. Nah, rumusnya ada di foto berikut. Ya, sekian dulu video untuk transformasi geometri pada kesempatan kali ini. Jika ada yang masih bingung atau kurang paham, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar berikut. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.